Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya dan sehat walafiat. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita maju ke bab 2. Di bab 2 itu ada apa saja yang akan kita pelajari? Di sini Ibu Alfi sudah menuliskan kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajarannya. Nah, setelah kalian membaca dan mengetahui apa saja tujuan pembelajarannya, diharapkan nantinya kalian bisa langsung mempraktekkan ya. Ketika nanti Zoom pembelajaran, Ibu akan bertanya kepada kalian tentang apa saja yang kita pelajari lewat video kali ini. Oke, sudah siap ya? Nah, sebelumnya Ibu harap kalian sudah menyiapkan buku paket dan juga alat tulisnya. Siap-siap ya, materinya kali ini yang akan kita bahas ada 2, yaitu tentang informasi dan kata tanya. Siap ya nak ya? Halo Fai, kamu habis lari pagi juga? Hai Mel, iya aku habis lari pagi nih. Oh, ternyata kamu juga suka lari pagi. Di sini udaranya sungguh segar ya Fai ya? Iya benar Mel. Udara yang bersih dan segar bisa mengobati penyakit seperti saudaraku loh. Oh ya, siapa saudaramu yang sakit dan sakit apa saudaramu itu? Pamanku Adi. Paman sakit asma sejak kecil. Bagaimana udara segar bisa menyembuhkan penyakit asma? Menurut dokter yang memeriksa paman, udara segar mengandung ion negatif yang membantu menyerap oksigen lebih banyak. Ini merupakan terapi pernapasan. Oh begitu, mengapa pamanmu bisa terkena asma? Pamanku memiliki alergi terhadap debu sejak lahir. Jadi kalau kena debu, itu bisa memicu peradangan pada saluran pernapasannya. Ini yang membuat paman sulit bernapas. Berarti udara bersih benar-benar diperlukan untuk kesehatan ya? Semoga paman kamu bisa lekas sehat ya. Terima kasih atas doa kamu, Fai. Mudah-mudahan saja paman bisa segera sembuh. Amin. Kalau begitu, aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai bertemu lagi ya. Bagaimana tadi, sudah ditonton videonya? Kira-kira informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Apakah tentang udara segar atau tentang penyakit pernapasan? Ya, tentunya ada beberapa informasi ya yang bisa kalian dapatkan dari tontonan tersebut. Nah, sekarang kita fokus ke kata informasi nih. Kita sangat sering sekali ya mendengar, membaca, ataupun melihat kata informasi ini tersebar ada di majalah, TV, kemudian internet ya, kemudian sudah jelas buku. Nah, untuk informasinya sendiri, apa sih yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi ini seringkali kita tulis dengan lebih singkat, yaitu sebagai info. Bagaimana caranya kita bisa memperoleh informasi? Nah, coba kita lihat. Kita bisa tadi ya yang sudah dijelaskan bisa dari buku ya. Tapi bagaimana caranya supaya informasi yang kita dapatkan itu bisa dengan mendetail. Oke. Kalian coba untuk perhatikan terus video pembelajaran ini dan simak baik-baik ya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan kata tanya.
Nah, tadi di dalam videonya yang percakapan antara Imelda dan Faye itu ada kalimat tanya yang berbunyi seperti ini. Siapa saudaramu yang sakit? Dan apa penyakit saudaramu itu? Nah, itu adalah merupakan kalimat tanya yang menggunakan kata tanya siapa dan apa. Di sini Bu Hafiz sudah tuliskan ada kata tanya apa, di mana, dan kapan. Kita coba cek satu-satu. Apa sih fungsinya masing-masing kata tanya tersebut? Untuk kata tanya apa, ini fungsinya untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda ya. Kemudian untuk di mana, menunjukkan tempat. Seperti di mana kamu membeli rumah itu atau di mana kamu membeli baju merah itu. Ya, seperti itu kalimat tanyanya. Nah, sedangkan untuk kata tanya kapan itu menunjukkan penyebutan tentang penjelasan waktu. Misalnya, kapan kamu mau datang ke rumahku? Nah, biasanya jawabannya akan berupa waktu. Misalkan besok ya atau minggu depan. Oke, sampai sini paham ya kata tanyanya? Kita lanjut. Ada kata tanya siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya siapa ini sudah jelas sekali. Pastinya fungsinya untuk menanyakan atau menunjukkan tentang nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Contohnya ada di video tadi, siapa saudaramu yang sakit? Jawabannya yaitu Paman Adi. Nah, untuk di sini mengapa? Tadi juga ada ini kata mengapa. Mengapa udara segar bisa menyembuhkan penyakit asma? Nah, biasanya jawabannya ini membutuhkan alasan atau sebab. Mengapa? Karena udara segar itu mengandung ion-ion negatif yang bisa membantu sebagai terapi penyembuhan. Itu adalah jawaban dari kata tanya mengapa ya, alasan. Nah, kemudian di sini ada kata tanya bagaimana. Nah, bagaimana ini fungsinya adalah untuk menunjukkan keterangan, cara atau proses. Nah, bisa juga tentang penjelasan, tentang karakter dari tokoh nih. Kalau misalnya kalian baca buku ya, atau baca buku cerita, atau misalkan menyimak dongeng ataupun film, itu biasanya kita bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Kita lanjut ya. Nah, untuk memperoleh informasi ini juga kita bisa menggunakan peta pikiran. Apa sih peta pikiran? Nah, peta pikirannya ini kita bagi menjadi beberapa aspek. Ada 6 aspek. Kalau misalkan mau disingkat yaitu menjadi adik Simba. Lah, kok adik Simba? Memang kita mau nonton yang film Lion King? Bukan. Adik Simba ini di sini artinya A-nya apa, D-nya di mana, K-nya ini kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Nah, ini fungsinya untuk memudahkan kalian mengingat ya. 6 aspek dalam menggali informasi. Kita bisa menggunakan kata tanya atau aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang disingkat menjadi adik Simba. Ya, mudah ya untuk mengingatnya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana, Bu, cara menemukan 6 aspek informasi ini? Coba kita perhatikan. Di sini ada contoh buku yang berjudul Teman Baikku. Wah, sepertinya seru sekali ya bukunya. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah ada yang ditanda bold ya. Bold itu tanda tebal. Ini menunjukkan aspek-aspek tertentu. Nah, contohnya ini nih. Yang ini mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Nah, ini merupakan penjelasan tentang suatu hal. Berarti masuknya ke dalam aspek apa? Betul ya, masuknya ke dalam aspek apa. Kemudian di sini juga bisa kita lihat. Di sini ada tokohnya bernama panda dan monyet. Masuknya ke dalam aspek siapa? Yaitu yang menjelaskan tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ceritanya. Kemudian di paragraf kedua
di awal kalimatnya sudah dimulai dengan pada hari pertama musim semi. Menunjukkan waktu. Kalau menunjukkan waktu berarti aspek kapan. Ya, terus ini ada tempatnya nih di tepi sungai nih. Ini masuknya ke dalam aspek di mana. Itu merupakan aspek dari tempat ya, di mana. Kemudian di sini ada karena. Nah, kalau sudah dimulai dengan kata karena atau sebab, itu berarti adalah alasan. Nah, biasanya yang menjelaskan tentang alasan itu masuknya ke dalam aspek mengapa. Betul sekali ya. Di sini bisa kalian lihat kata atau kalimat yang dimulai dengan karena berarti dia menjelaskan tentang suatu alasan. Berarti aspeknya adalah aspek mengapa. Kemudian kita lanjut baca lagi isi bukunya di sini bisa dilihat yang ditebalkan sahabatnya dengan cara memeluk monyet. Nah, di sini ada kata cara loh ya, kata kuncinya. Cara berarti yang menggunakan atau menunjukkan penjelasan keterangan cara tadi itu masuknya aspek apa? Betul, aspek bagaimana. Sampai sini mengerti ya? Oke, kalau mengerti kita lanjut lagi. Nah, di sini Bu Alfi juga punya contoh. Kita coba latihan soalnya. Oke, di sini ada, Bu Alfi bacakan ya. Buku cerita ini memiliki tema pertemanan. Buku ini mengisahkan kehidupan tokoh Pip dan teman-temannya. Pip merupakan tikus kecil yang pemalu. Pip ingin sekali ikut bermain bersama Millie dan Spike yang sedang asik bermain hujan-hujanan. Karena melihat keriangan Millie dan Spike, Pip tertarik untuk bergabung bermain hujan-hujanan. Pip pun mencari ide untuk bisa mendapatkan cara agar ia bisa ikut bergabung bersama teman-temannya itu. Misalnya, dengan cara memberikan hadiah yang indah untuk Millie dan Spike. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menggali atau menguraikan informasi bisa melalui kata tanya yang disebutnya dengan 6 aspek ya, adik Simba. Kita lihat. Nah, di buku ini cerita Pip kecil dan harapan pelangi ini ada apa saja? Coba. Nah, Ibu garis bawahi bagian 1 dan 2 ini masuknya apa? Kemudian juga nih bagian 3. Oke, coba kalian perhatikan dulu masuknya ke dalam aspek apa nih? Ya, kalau sudah kita lihat hasil diskusinya. Oke. Nah, dari informasi yang didapat dalam buku berjudul Pip Kecil dan Harapan Pelangi, yang pertama yaitu aspek apa? Aspek apanya bisa kita peroleh dari informasi nomor 1 dan 2. Kemudian ada aspek siapa. Aspek siapanya yaitu informasi nomor 3. Aspek siapa ini biasanya menunjukkan tentang tokohnya ya. Di situ tokohnya adalah siapa? Ada Pip ya. Kemudian ada aspek mengapa. Nah, kita cari tadi kata kuncinya yang mengapa itu menunjukkan penjelasan alasan. Tadi ada kalimat yang di awal itu karena, berarti itu masuknya ke dalam aspek mengapa. Kemudian ada aspek bagaimana, yaitu masuknya ke dalam informasi nomor 6. Nah, ini yang harus kalian ingat, tidak semua buku ini memuat 6 aspek ya. Jadi bisa kalian baca dan perhatikan saja kira-kira buku tersebut ada memiliki aspek apa saja ya. Tidak selalu harus ke 6 aspeknya harus ada di dalam buku tersebut, tidak ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada latihan soal. Nah, latihan soal ini masih tetap tentang menggali informasi dari buku ya. Bisa kalian baca. Nantinya kita akan coba untuk latihan soal ini di Zoom pembelajaran. Nah, Ibu harap nanti kalian bisa aktif berpartisipasi ya dalam mencoba mempraktekkan
bagaimana menggali atau menguraikan informasi melalui 6 aspek yang tadi. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nanti kalaupun misalkan ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan dulu di buku catatan kalian. Dan nanti ketika Zoom pembelajaran bisa langsung ditanyakan. Oke, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dimudahkan dan dilancarkan ya. Semoga kalian juga tetap semangat selalu untuk belajarnya. Oke, siap ya. Terima kasih Ibu ucapkan atas perhatiannya. Assalamualaikum.